Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis. Ya, Prabowo sebelumnya menempuh penerbangan dari Brussel, Belgia. Setibanya di Bandar Udara Orly, Prabowo disambut secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau dan Duta Besar Prancis untuk Republik Indonesia Fabien Penon. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Nasional Prancis Bastille Day sebagai tamu kehormatan yang akan berlangsung hari ini. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan dari Brussel adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kesepakatan penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA yang telah dicapai Indonesia dan Uni Eropa. Ya, kesepakatan ini membuka ruang perdagangan yang komprehensif dan juga solutif bagi kedua pihak. Kesepakatan yang dicapai dalam Perjanjian Perdagangan Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement ditandai dengan penandatanganan Exchange of Letter atau pertukaran surat antara Indonesia dan Komisioner Uni Eropa untuk perdagangan dan keamanan ekonomi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memandang Eropa sebagai mitra yang sangat penting. Oleh sebab itu, Indonesia berharap dapat melihat kehadiran yang lebih kuat dari Eropa serta peningkatan partisipasi dalam perekonomian nasional. Uni Eropa, Komisi dan Dewan Presiden Commission, EU Commission dan Presiden European Council. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi free trade agreement. Ya. Hampir semua tarif kita sudah selesai, ya, hampir semuanya 0% di antara kita. Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa ke tingkat kemitraan strategis yang mencerminkan komitmen jangka panjang saling menguntungkan. Selain itu diharapkan dengan IEU-SEPA dapat memperkuat kerjasama yang telah terjalin dalam kerangka hubungan Uni Eropa-ASEAN. Berbagai sumber, IDEX Channel. Proses perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA secara resmi telah selesai. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat atau exchange of letters antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa sebagai bentuk kesepakatan politik tingkat tinggi untuk mendorong percepatan finalisasi perundingan IEU-SEPA. Penandatanganan dan pertukaran surat atau exchange of letters antara Indonesia dan Komisi Eropa dilakukan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa Maroš Šefčovič. Pertemuan keduanya diawali sesi Tate-Tate dan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran surat atau exchange of letters yang menandai pencapaian penting dalam proses finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA. Kesepakatan exchange of letters ini bentuk mendorong percepatan finalisasi perjanjian perdagangan Indonesia dan Uni Eropa secara konstruktif, konklusi, konkret, dan substansial yang saling menguntungkan. Di sisi lain, dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi mitra dagang Uni Eropa. Di mana Uni Eropa yang terdiri lebih dari 400 juta penduduk juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Dengan hadirnya perdagangan IEU-SEPA, sekitar 80% pos tarif akan menjadi 0% sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi Indonesia dan Uni Eropa. Penyelesaian perundingan IEU-SEPA ini secara resmi diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pemimpin kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, kesepakatan IEU-SEPA secara langsung berdampak besar terhadap pasar ekspor Indonesia ke negara Eropa, di mana Menteri Perdagangan menilai Uni Eropa memiliki potensi pasar 2 kali lebih besar dari Amerika Serikat.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Uni Eropa berpotensi jadi pasar ekspor 2 kali lebih besar dari Amerika Serikat, menyusul penyelesaian perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA. Pemerintah melihat Uni Eropa bisa menjadi alternatif pasar dagang yang sangat menjanjikan bagi Indonesia. Untuk itu, dalam kesempatan IEU-SEPA, pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan pasar Uni Eropa secara konkret yang bisa membantu meningkatkan ekspor nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar tradisional. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, impor Uni Eropa dari dunia mencapai 6,6 triliun dolar Amerika. Sementara impor Amerika hanya sekitar 3,3 triliun dolar Amerika. Untuk itu, Mendak berharap kerjasama dengan Uni Eropa melalui perjanjian dagang bisa membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk unggulan Indonesia. Baru ya, buat pasar kita ya, kan impor EU itu ke dunia kan 6,6 triliun US dollar. Kalau kita bandingkan Amerika kan 3,3 something ya. Triliun ya. Jadi kalau kita bisa masuk lebih besar ke EU-SEPA ya ke EU, saya pikir ini pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar. Berikutnya pemirsa, Amerika Serikat secara resmi menunda pemberlakuan tarif resiprokal 32% untuk Indonesia. Kepastian penundaan tarif impor ini usai upaya negosiasi lanjutan yang dilakukan tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menko Erlangga mengungkapkan negosiasi lanjutan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghasilkan kesepakatan bahwa tarif impor 32% yang diberlakukan Amerika untuk Indonesia resmi ditunda. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan perwakilan perdagangan Amerika Serikat Jamieson Greer, Erlangga menegaskan saat ini Indonesia mendapatkan penundaan kebijakan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah berjalan. Selain itu, Indonesia juga dipastikan tidak dikenakan tambahan tarif 10% karena gabung dengan BRICS. Adalah kita sebut POS, jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Sekretari Lutnick maupun Ambasador Greer dari USTR, itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi 3 minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan. Namanya kalau perjanjian dagang kan harus 2 pihak. Jadi kita ya pemirsa, terkait tarif resiprokal ini masih menjadi trending topik ya secara global ya, di mana tadi Indonesia dipospon ya untuk penerapan tarif resiprokal 32% dan juga ini merupakan kabar baik, tapi kita juga masih harus menunggu kelanjutannya bagaimana, update-nya bagaimana, dan juga tadi ada kerjasama Indonesia dengan Eropa, Uni Eropa, mungkin itu juga salah satu mitigasi ya Indonesia untuk membuka atau memperluas pasar-pasar ekspor lainnya selain Amerika Serikat. Ya, jadi berbagai cara perlu dilakukan, tidak hanya negosiasi tapi juga alternatif lainnya agar kemudian juga punya jalan tersendiri Indonesia untuk kemudian tidak bergantung kepada apa yang diputuskan oleh Amerika Serikat, tapi memang sudah melakukan berbagai strategi agar kemudian dampaknya tidak menjadi signifikan begitu ya bagi perekonomian Indonesia.